Kebijakan social distancing yang diterapkan pemerintah selama wabah COVID-19 bagi kalangan selebriti mungkin sebuah kiamat kecil. Kalangan yang selama ini identik dengan hura-hura dan gaya hidup hedon, saat ini mau tidak mau, suka tak suka, harus mau lebih prihatin. Kalangan yang selama ini dikenal lebih suka bersosialisasi dibanding diam di rumah, kini harus mau lebih banyak berada di rumah. Seperti yang nampak di keluarga Ashanti dan Arie Untung. Kita udah seminggu lebih di rumah aja, bener-bener kita tertib, nggak keluar rumah sedikit pun. Dari awal dibilang kita ada begini harus di rumah, Mas Anang dan aku tuh udah beli-beli banyak hal yang memang kita bisa supaya nggak kita harus keluar gitu. Dan yang paling penting adalah di rumahku ada 30-40 orang, itu semua juga aku nggak bolehin keluar. Itu tadi sebenarnya kita ya melakukan social distancing, membatasi Membatasi, itulah kata kunci agar kebijakan social distancing sukses dan penyebaran pandemi COVID-19 berhasil dihambat. Baik Ashanti dan Arie Untung sadar, tanpa pembatasan, virus corona penyebab COVID-19 tak akan berhasil dihambat. Tidak heran, mereka rela membatalkan sejumlah acara yang sejatinya penting untuk periuk nasi keluarga mereka. acara Tiga Sur ya. Iya, salah satunya adalah kita harusnya ada safar ke Jordan. Banyak show dan lain-lain udah pasti banyak yang batal. Terus kayak misalnya pekerjaan lain yang harus keluar dari rumah juga jadi terhambat gitu. Tapi alhamdulillahnya memang ada beberapa kerjaanku yang masih bisa secara online. Jadi kita masih bisa work from home juga, kita masih bisa Skype-an, kita masih bisa WhatsApp group kayak gitu. Jadi kita masih banyak bisa mencari cara untuk bisa bekerja di rumah. Aku langsung Jepang aku cancel, terus kayak ke Australia juga aku cancel. Rela membatalkan sejumlah acara, baik Ashanti dan Arie Untung beserta pasangan masing-masing pun ikut dalam kampanye di rumah aja yang bergaung di media sosial selama COVID-19 mewabah. Ya, hashtag di rumah aja memang mewarnai kebijakan social distancing dari pemerintah. Sayang, publik sering salah kaprah memaknai kebijakan social distancing ini sebagai liburan. Itu yang aku sedih banget, pemerintah udah bilang untuk kita semua stay di rumah, kecuali yang memang kayak tim medis atau yang punya pekerjaan yang memang nggak bisa ditinggal, mencari nafkah ya buat keluarga. Tapi selebihnya aku lihat masih pada nongkrong, masih pada pergi jalan-jalan, masih pada pergi liburan. Menurut aku itu nggak, ayo dong keluarin empati kalian. Kalau kalian merasa nggak apa-apa, tapi kalian bisa menularkan buat orang banyak loh gitu. Jadi buat kalian, tolong tinggal di rumah, nggak disuruh ngapa-ngapain kok, cuma tinggal di rumah gitu. Jangan nyusahin diri dan jangan nyusahin orang lain. Sekarang kita ngikutin aja apa anjurannya pemerintah, social distancing. Walaupun sekarang baru terhitung 5 hari, udah kayak berasa aduh kok bosen banget. Cuma mendingan kita sekarang merasa bosen daripada nanti lebih bosen lagi ketika kita terisolasi. Kita harus malah nggak bisa ketemu sama keluarga, nggak bisa ketemu sama kerabat. Pilih mana? Saat-saat ini memang jadi masa-masa sulit yang harus dilalui bersama-sama oleh masyarakat. Pasalnya, jika orang yang terinfeksi virus corona terus bertambah, penyebaran pandemi COVID-19 niscaya tak akan berhenti. Karena itulah, ada anjuran untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah saja. Banyak yang bisa dilakukan, misalnya kerja di rumah atau quality time sama keluarga, perbanyak ibadah dan lain-lain, banyak kok yang bisa dilakukan gitu. Jadi itu aja sih, jangan menganggap ini sepele gitu karena Ya jadi salah satu cara ya kita tetap stay at home aja gitu. Sekolah semuanya dilakukan di rumah aja. Terus kita melakukan aktiviti apapun itu, kayak tadi kayak aku abis masakin buat anak-anak, terus juga coba benerin tanaman-tanaman gitu. Itu kan salah satu supaya kita tuh nggak boring di rumah. Ujian kehidupan maha dahsyat sedang dirasakan penyanyi Denada Tambunan. Bagaimana tidak, Denada harus banting tulang mencari biaya pengobatan putri sematawayangnya, Shakira Aurum, yang kini berganti nama menjadi Aisyah, yang sedang dalam proses penyembuhan kanker darah atau leukemia. Hidup Denada pun kian langsa.
lantaran Jerry Aurum, mantan suaminya, divonis 11 tahun kurungan penjara dan denda 1 miliar rupiah karena kasus kepemilikan narkoba. Tak terbayangkan, selama 11 tahun, putrinya yang sedang berjuang sembuh dari leukemia tidak akan bisa bertemu dengan papanya lebih dari 1 dasawarsa. Sebagai seorang ibu, saya yang paling membuat saya sedih adalah pemikiran bahwa anak saya, Aisyah, mungkin tidak akan bertemu dengan papanya selama 11 tahun. Itu waktu yang lama sekali. Aisyah ini sangat dekat dengan papanya, dan buat saya terus terang sampai sekarang ini Aisyah ini masih belum tahu. Itu yang terbaik yang bisa kami buat sekarang supaya kami menjaga supaya dia nggak drop mentalnya. Dan selama ini dia sering sekali nangis dan tanya papahnya kemana, papahnya kok nggak pernah datang lagi. Dulu Mas Jerry itu bisa kesini sebulan sekali, kadang-kadang sebulan 2 kali, dan sekarang dia tiba-tiba nggak kesini sama sekali. Itu mendatangkan pertanyaan-pertanyaan. Vonis 11 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah untuk Jerry Aurum terdengar seperti palu godam di telinga Denada. Selain Aisyah yang tidak akan bertemu papanya selama 11 tahun, Denada juga harus mencari biaya hidup dan biaya pengobatan Aisyah di Singapura. Padahal semua harta bendanya sudah habis dijual dan Denada pun sedang jobless gara-gara virus corona. Ke depan ini akan dengan semua situasi yang ada, sejujurnya aku juga sampai detik ini masih berusaha untuk memproses semua. Ya, aku tahu ini akan menjadi satu masa yang nggak mudah. Dahsyatnya cobaan hidup yang harus dijalani selama 2 tahun terakhir ternyata menjadi turning point atau titik balik Denada untuk akhirnya memutuskan mengganti nama Shakira menjadi Aisyah. Nama Aisyah itu dulu sebenarnya selalu aku idam-idamkan zaman aku masih remaja dulu. Aku selalu berpikiran kalau suatu hari nanti aku punya anak perempuan, kepengen deh aku kasih nama Aisyah gitu. Sesungguhnya ide ganti nama ini datang dari mamaku beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Sidang kasus video ikan asin dengan terdakwa Pablo Benua, Ray Utami, dan Gali Ginanjar hampir purna. Kemarin, trio terdakwa ikan asin kembali menjalani sidang dengan agenda tuntutan jaksa. Pablo, Ray, Gali dituntut dengan hukuman berbeda. Pablo dan Ray dituntut 2 tahun penjara, subsidiar 6 bulan dan denda 100 juta rupiah. Sedangkan Gali dituntut 3 tahun penjara, subsidiar 6 bulan dan denda 100 juta rupiah. Bukankah mereka melakukan bersama-sama? Tapi mengapa ada perbedaan tuntutan kepada ketiga terdakwa? Lantas, bagaimana Pablo, Ray, dan Gali menanggapi tuntutan tersebut? Insya Allah kuat, kita juga sudah mempersiapkan diri dari awal. Saya kira itu tuntutan yang mungkin terbaik dari jaksa, ya. Tetapi kita punya pembelaannya gitu. Nanti kita udah minta 1 minggu kepada majelis hakim untuk menyiapkan pembelaan atau pledoi. Saya punya kejutan yang bagus, nanti kita akan lihat gimana. Nanti kita di pledoi kita akan bikin yang maksimal mungkin, ya mudah-mudahan Allah berikan keringanan dan jalan yang terbaik. Tak seperti Pablo yang menjanjikan kejutan dalam sidang pledoi minggu depan, Gali memilih untuk tenang dan menyerahkan upaya pembelaannya pada kuasa hukum. Kalau saya sih hadapin aja ya, apapun yang terjadi di depan. Kalau saya kan dari dulu begitu, kita maju aja terus, kita hadapin aja yang di depan. Karena saya berpikir begini, kita coba jalanin, karena saya juga nggak mau dibikin stres, saya sakit. Yang penting selama ini ya saya sudah berdoa. Saya juga serahkan semuanya sama kuasa hukum juga bekerja dengan baik. Ya nanti kan kita lihat aja nanti sidang selanjutnya pas pledoi dan vonis. Tapi kalau boleh